Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam atau ngaji hikam kepada Kiai Haji Ba'udin Nur Salim atau yang masyhur kita kenal dengan Gus Baha, yaitu hikmah ke-21. Hikmah ke-21 itu matan kitab hikamnya kira-kira berbunyi begini: Talabuka minhu ittihamul lahu wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu wa talabuka li ghairihi li qillati hayaika minhu wa talabuka min ghairihi li wujudi bu'dika anhu. Artinya, pencarianmu kepadanya menunjukkan kesalahpahamanmu kepadanya. Pencarianmu terhadapnya menunjukkan kau tidak ada bersamanya. Pencarianmu kepada selainnya menunjukkan sedikitnya rasa malumu kepadanya. Pencarianmu dari selainnya menunjukkan jauh darinya. Kaum muslimin rahimakumullah, tentu kitab hikam ini merupakan salah satu kitab yang usianya sudah ribuan tahun. Sudah dikaji oleh ribuan alim ulama, baik alim ulama yang sudah benar-benar alim ulama maupun alim ulama yang baru belajar menjadi alim. Tetapi begini, setiap ulama tentu punya gaya khas tersendiri, punya kelebihan dan kekurangan sendiri di dalam menerangkan kitab hikam. Nah, diantaranya yang punya kelebihan khas itu adalah guru kita bersama Kiai Haji Ba'udin Nur Salim atau Gus Baha. Coba Anda cek begini, Anda klik di YouTube Syarah Hikam Hikmah ke-21, klik, maka Anda akan mendapatkan puluhan video, puluhan channel yang menayangkan pengajian kitab hikam hikmah ke-21. Di antaranya adalah video-video Gus Baha. Jika Anda bandingkan antara penjelasan Gus Baha dengan ulama-ulama lainnya, baik ulama yang baru belajar maupun ulama yang kaliber, atau bahkan videonya para YouTuber seperti saya, Anda akan menemukan perbedaan cara pandang dan cara menjelaskan Gus Baha dengan yang lainnya. Nanti kita lihat apa perbedaannya. Itu satu. Yang kedua, coba Anda cek ke Google. Anda tulis kata kuncinya Syarah Hikam Hikmah ke-21 pakai bahasa Arab gitu ya. Anda klik, maka Anda akan mendapatkan banyak sekali link-link yang menampilkan tentang syarah kitab hikam dalam bahasa Arab tentunya. Anda tinggal klik download, maka Anda akan mendapatkan lebih dari 7 atau 8 syarah kitab hikam. Coba Anda baca. Kemudian Anda bandingkan dengan penjelasan Gus Baha. Pasti Anda akan menemukan kelebihan cara menjelaskan Gus Baha. Lalu coba Anda cek lagi ke Google lagi, pakai kata kunci sekarang bahasa Indonesia, terjemah kitab hikam, klik. Nah, maka Anda akan mendapatkan beberapa terjemah kitab hikam yang sudah terupload dan Anda tinggal download saja bentuk PDF. Klik, maka Anda akan mendapatkan sekitar 5 terjemah kitab hikam. Ya, semua yang saya sebutkan, baik video YouTube maupun kitab PDF maupun terjemah hikam, sebagian sudah saya baca, ya sebagian sudah saya pahami. Makanya saya bikin perbandingan antara penjelasan Gus Baha dengan yang lain Gus Baha. Kalau cuma merekam pengajian Gus Baha saya upload lagi, nah, tidak khas dong. Apa bedanya saya dengan orang-orang yang melakukan itu? Mereka berbuat baik, punya khas sendiri. Nah, saya tentu punya cara sendiri untuk mendukung dakwah Gus Baha, atau bukan mendukung, sebetulnya ikut berperan serta dalam menyebarkan kitab hikam. Nah, di antara adalah membuat perbandingan ini. Kita bandingkan cara menjelaskan Gus Baha dengan ulama-ulama yang lain. Perbandingan ini pun sebetulnya saya temukan tidak sengaja. Ketika sholat Isya,
kemudian duduk wiridan. Kalau wiridan saya biasa sebentar, cuman astagfirullah Allahumma antas salam wa minka salam tabarak ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu kemudian tafakur. Maksudnya tafakur itu kan kadang memikirkan kembali kira-kira pengajian Gus Bah tentang ini gimana ya. Nah ketika itu terbersit, oh ternyata penjelasan hikam Gus Bah khususnya hikmah ke-21 ini berbeda dengan ulama-ulama pada umumnya. Berbeda di mana? Nah, contoh kata tolab. Ketika mengartikan tolabuka minhu ittihamul lahu, tolabuka oleh Gus Bah itu dimaknai dengan arti mencari. Nah, sementara sebagian ulama yang lain mengartikan dengan meminta. Kemudian saya cek yang benar mana, tolabuka bermakna mencari atau tolabuka bermakna meminta. Ternyata kalau kita lihat dalam kamus bahasa Arab itu dua-duanya benar. Jadi tolab itu punya 3 makna. 1 bermakna mencari, 2 bermakna meminta, yang ketiga kalau nggak salah itu bermakna menuntut. Jadi semuanya benar. Cuman kita cek kalau Gus Bah memaknai dengan makna mencari, ujung dari pencarian itu kan menemukan. Oke? Kalau kita mencari Allah, ujung dari pencarian kita akan menemukan Allah dalam tanda petik tentunya. Tetapi kalau ulama-ulama yang mengartikan meminta kepada Allah, maka ujung dari meminta adalah diijabah atau diberi, kira-kira begitu, ya kan? Ya itu bedanya. Kalau Gus Bah itu lebih cenderung pada supaya kita menjadi orang yang ma'rifatullah, menjadi orang yang dekat kepada Allah. Tetapi ulama yang lain lebih cenderung supaya kita menjadi hamba yang mau meminta kepada Allah, tetapi dengan tata cara yang benar. Itu kan? Itu perbedaannya. Sehingga kemudian dalil yang diungkapkan pun berbeda. Nah, kalau Gus Bah itu mengungkapkan dalil-dalil seperti wa annallaha ma'al mu'minin wallahu ma'as sabirin nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi Allah itu bersama orang-orang beriman. Tentu ada yang mentakwil, ada yang tidak mentakwil. Kalau yang nggak mau mentakwil, wa annallaha ma'al mu'minin, Al-Anfal ayat 19, Allah benar-benar bersama orang beriman. Tentu kalau makna takwilnya bahwa rahmat Allah, ridho Allah bersama orang-orang beriman. Kita cek. Nah, Gus Bah menjelaskan, kalau kita masih mencari Allah, itu artinya kita belum kenal Allah. Artinya nggak ada keberadaan Allah di dalam diri kita. Kenapa? Ini wujud kita ini merupakan nikmat dari Allah. Allah kita ini kan sudah ditakdirkan menjadi orang yang beriman. Karena iman kita mendapatkan ridho Allah. Karena kita ridho diridhoi Allah, berarti kita itu bersama Allah dalam tanda petik. Wa annallaha ma'al mu'minin. Nah, kok kita masih mencari Allah di mana? Mencari ridho Allah dari kita sudah diridhoi. Kan kira begitu. Tinggal mempertahankannya, mengembangkannya, meningkatkannya, kira begitu. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa diri kita merupakan bagian dari nikmat Allah, bagian dari ridho Allah, berarti kita tahu diri kita, otomatis kita tahu Allah, itulah yang namanya ma'rifatullah. Wallahu ma'as sabirin. Kita cek, kalau kita sedang bersabar, itu artinya kita sedang bersama Allah dalam tanda petik. Iya kan? Lalu apa? Mencari apa lagi? Kemudian kalau kita mencari Allah kok dicari? Kalau guyonan Gus Bah itu, aku sudah bersama kalian, kok kalian masih mencari terus kira-kira begitu. Nah, itu tentu dengan makna-makna yang kias, makna-makna yang majazi, dengan makna-makna takwil. Karena kalau nggak ditakwil, bahasa-bahasa seperti ini itu bisa mengakibatkan paham sesat wahdatul wujud atau ilhad atau hulul, kira-kira begitu. Nah, kemudian dari lain yang tambahan nih, yang mengindikasikan kita bersama Allah, seperti ada la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih, Allah bersama kita. Bisa bermakna pertolongan Allah bersama kita, bisa bermakna ridho Allah bersama kita, bisa bermakna rahmat Allah, ya udah. Kira begitu. Sehingga Gus Bah menceritakan
ketika para sahabat itu dalam suatu perjalanan, dia ketika naik lembah atau naik gunung sambil membaca tasbih dan takbir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Rasulullah SAW mengingatkan mereka jangan keras-keras. Allah itu bukan zat yang tuli, bukan zat yang tidak melihat, dia maha mendengar, maha melihat gitu kan. Maka biasa saja berdoanya itu kan. Terus innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Jadi kalau kita sudah bertakwa, yakinlah kita bersama Allah, dalam artian rahmat Allah dan ridha Allah bersama kita. Kalau kita sedang berbuat baik sesuai dengan hukum-hukum Allah, yakinlah bahwa Allah bersama kita. Enggak usah dicari-cari lagi. Nah, tentu nanti makna detailnya ini tentu perlu dikomparasikan dengan ulama yang mengartikan tolab dengan makna meminta tadi itu nanti. Terus pada sebuah hadis dikatakan innallaha ta'ala yaqul, hadis qudsi, ana ma'abdi ma dzaqani wa taharrakat bi syafatahu. Aku, kata Allah, bersama hambaku ketika dia ingat kepadaku dan mulutnya bergerak-gerak karena mengingat kepadaku. Jadi kalau kita sedang membaca zikir misalnya ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaghfir. Nah, ini doa pelunas hutang. Zikir tapi isinya doa. Kemudian ada la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arsyil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ini doa supaya lepas dari segala macam kesulitan. Doaul karbi misalnya. Itu ada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini kan zikir dan pujian kepada Allah, tapi nggak meminta, tapi sudah terlanjur. Ini merupakan doa supaya terlepas dari susah, gitu kira-kira begitu. Udah ya, jelas ya. Tuh, perbedaan Gus Baha yang pertama di dalam menjelaskan syarah hikmah yang ke-21, beliau memaknai thalab dengan arti mencari, sedangkan sebagian ulama yang lain mengartikan dengan makna meminta atau berdoa. Perbedaan kedua, hikmah ke-21 ini di tangan Gus Baha itu menjadi semacam kajian ma'rifatullah, kajian kita bersama Allah, Allah bersama kita. Tetapi di tangan ulama-ulama yang lain, hikmah ke-21 ini menjadi semacam kajian zikir dan doa, atau tata cara kita berdoa atau adab berdoa kepada Allah. Tapi ujungnya nanti juga mendekat. Kalau kita punya adab yang baik di dalam berdoa kepada Allah, ya ketika berdoa itu kita berarti sedang bersama Allah. Ketika kita sedang bersama Allah, kita nanti akan ma'rifatul, ujungnya memang mirip. Oke, kayak begitu. Cuman cara menjelaskan begitu, yaitu beda. Yang satu mungkin diterangkan oleh orang-orang yang sudah musyahadah asyhadu, menyaksikan Allah dalam tanda petik. Yang satu dijelaskan oleh ulama-ulama yang menghamba kepada Allah, dua-duanya baik dan benar, bukan untuk dipertentangkan tetapi untuk saling melengkapi. Saya kira itu yang bisa saya tangkap perbedaan Gus Baha dengan ulama-ulama lain. Yang pertama, beliau menjelaskan makna thalab dengan makna mencari, sehingga nanti ujung dari pencarian adalah menemukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah ketemu ya udah, enggak usah dicari lagi. Sedangkan ulama yang lain mengartikan makna thalab dengan makna meminta atau berdoa, sehingga ujung dari meminta atau berdoa adalah dikabulkannya doa. Kalau kita berdoanya penuh dengan adab, insya Allah nanti juga akan nyampe kepada ma'rifatu. Nah, para ulama yang memaknai thalabuka dengan makna berdoa, pada akhirnya beliau itu menjelaskan kepada kita bahwa doa itu seyogianya jangan semata-mata karena kita meminta kepada Allah. Itu bagus, itu baik, itu benar. Tetapi coba tingkatkan levelnya sedikit lagi, bahwa kita memang berdoa tapi dalam rangka ibadah kepada Allah. Dalilnya apa? Ad-du'a'u muhul ibadah. Atau kalau enggak dalam rangka ibadah, dalam rangka sopan santun kepada Allah, ta'adduban. Ya, adabnya seorang hamba kan minta kepada Tuhan. Adabnya seorang makhluk kan berterima kasih kepada pencipta. Kira begitu.
Atau yang ketiga dalam rangka menjalankan perintah Allah. Jadi kita berdoa itu semata-mata karena diperintahkan oleh Allah. Allah memerintahkan kita berdoa, ya sudah kita berdoa. Doa nggak usah ada embel-embel pengen A, pengen B, pengen C, pengen dijabah. Gitu kan. Meskipun ini juga baik. Dan yang keempat, kita berdoa itu dalam rangka menunjukkan kelemahan kita atau kefakiran kita. Kita berdoa itu dalam rangka bahwa kita ini butuh kepada Allah, kita ini lemah, kita ini fakir. Oleh karena itu kita memohon kepada zat yang maha kuat, kepada zat yang maha kaya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira begitu, udah ya. Naikkan kelas sedikit ketika berdoa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.